Hai Sobat CPNS, perkenalkan nama saya Ica dari tryoutcpns.id. Sekarang kita akan membahas soal mengenai materi-materi TIU CPNS, yaitu tentang bangun datar. Apa sih yang kalian tahu ketika mendengar bangun datar? Ya, bangun datar itu kayak segitiga, kayak persegi 4, persegi panjang, atau lingkaran, dan yang lain-lain. Nah, kita akan membahas soal-soal seputaran ini yang suka ada di materi TIU CPNS. Langsung saja ya, kita ke soalnya. Oke, nomor 1. Dua lingkaran masing-masing berdiameter 20 dan 40 cm. Perbandingan luas kedua lingkaran tersebut adalah, karena perbandingan maka kita tentukan adalah L1 berbanding L2. Sama-sama lingkaran ya. Oke. Di sini sebelum kita membahas soal ini, kita harus tahu rumus dari lingkaran. Luas lingkaran sama dengan V R kuadrat. Nah, V ini bisa 3,14, bisa juga 22/7. Tergantung, kalau misalnya R-nya kelipatan 7, memakai 22/7. Tapi kalau misalnya bukan kelipatan dari 7, maka V-nya itu adalah 3,14. Nah, di sini sebenarnya kalau buat menyelesaikan soal ini nggak usah kita tahu apakah pakai 3,14 atau 22/7, karena ini adalah perbandingan. Nah, berarti kan ini VR1 kuadrat, ini yang 20, per VR2 kuadrat. Nah, sebelumnya kan ini berdiameter 20, berarti kalau diameter itu adalah 2 jari-jari, kayak gini. Set. Nah, kalau jari-jari dari tengah ke ujung, kalau diameter dari ujung ke ujung. Kalau diameternya 20, maka diameter sama dengan 20, maka R-nya dibagi 2 aja, 20 bagi 2 sama dengan 10. Sedangkan yang ini berapa? 40/2, jadi 20. Berarti R1, ini V dengan V ini bisa dicoret karena nilainya sama. R1 itu adalah 10 kuadrat dibagi ini 40 kan jadi 20 kuadrat. 10 dikali 10 sama dengan 100, per 20 dikali 20 adalah 400. Coret-coret, maka perbandingannya 1 berbanding 4. Ya, maka jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya. Sebuah kawat cukup untuk membuat 3 kerangka persegi dengan panjang sisi 45 cm. Jika kawat yang sama akan dibuat persegi panjang berukuran 18 x 15 cm, maka banyaknya kerangka persegi panjang yang dapat dibuat adalah, nah jadi awalnya kita punya persegi nih. Kawatnya itu buat 3 kerangka yang rumus persegi. Nah, berarti di sini kita harus tahu rumus persegi itu ada apa. Karena ini untuk kerangka, maka yang digunakan itu adalah keliling. Ada luas dan ada keliling. Kalau keliling dari persegi, 4 kali sisi. Sisinya itu adalah ini. Karena di sini memiliki 3, berarti panjang kawat sama dengan, karena 3 kerangka persegi berarti 3 dikali ini 4S. 4S sama dengan 3 dikali 4 dikali S-nya 45. Ya. Sama dengan jumlahnya adalah 540. Ya, jadi 45 kali 4, 0, 5 kali 4, 20. 4 kali 4, 16, 18, kali 3. 0, 8 kali 3, 24, 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. Berarti 540 ya. Kemudian, jika kawat yang sama dibuat persegi panjang nih. Jadi, dibuat persegi panjang. Nah, kita harus tahu keliling juga. Keliling dari persegi panjang adalah 2P
ditambah 2L. Ini P-nya panjang, L-nya itu lebar. Ini panjang, ini lebar. Nah, berarti berarti kawat persegi panjang. Kawat untuk persegi panjang, ya. Oke, berarti ini bisa kali kayak gini. 2, 18 tambah 15. Ya, bisa 2P tambah L. Berarti di sini 2, 18 tambah 15. Sama dengan 2 dikali 33 sama dengan 66. Nah, kalau pengen tahu berapa banyak jumlah persegi panjangnya dibagi aja dari sini dibagi ini. 540 dibagi 66. Hasilnya itu adalah 8,18. Nah, karena jumlah ini kan berapa buah? Gak mungkin. Jadi kita itunya jawabannya adalah 8 buah. Sedangkan ini sisa aja 0,18 cm. Jadi bisa dibuatnya adalah cuman 8 buah saja. Jawabannya adalah yang A. Nomor selanjutnya. Oke. Apabila X luas bujur sangkar. Nah, bujur sangkar itu sama dengan persegi ya. Oke, kita luas yang panjang sisinya adalah 20 dan Y adalah luas lingkaran yang garis tengahnya adalah 20 cm. Garis tengah itu adalah R. Nah, di sini luas bujur sangkar rumusnya adalah S kali S. 20 dikali 20 sama dengan 400. Y ini yang X ya. Ini yang Y. Itu adalah luas lingkaran. Tadi VR kuadrat. Oh iya, garis tengah itu ini. Maaf. Garis tengah itu adalah nah ini garis tengah ini dari ujung ke ujung. Ini adalah diameter. Maka kalau garis tengahnya adalah 20, R-nya adalah bagi 2. 10. Jadi VR kuadrat. V-nya karena ini adalah 10, bukan kelipatan dari 7, maka V-nya 3,14 dikali 10 dikali 10. 314. Oke, berarti X-nya 400, ini 314. Berarti gedean mana? Gedean yang X. Nah, ini jawabannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Sebuah persegi dibagi menjadi 4 bagian, kayak gambar di sini. Kemudian, diketahui beberapa luas dari potongan persegi tersebut. Ini 6, ini 15, ini 25. Maka luas potongan persegi yang diarsir ini. Oke, di sini kita main logika aja ya. Di sini kan 6 ya. Kan kalau misalnya persegi atau persegi panjang itu, persegi panjang itu P kali L ya, atau S kali S. Jadi ruas ini dikali ruas ini. Oke, ini juga ini dikali ruas ini. P kali L kan kayak gini. Panjang dikali lebar. Ini sisi kali sisi. Sama aja ruas yang ini dikali ini. Yang ini dikali yang ini kan. Nah, ini juga hasilnya tuh 6. Kira-kira aja sih sebenarnya kan ini sama ini hampir mirip ya. Cuman yang ininya yang lebih panjang. Bisa saja 6 itu kan 6 itu 1 kali 6 atau 2 kali 3. Kalau 1 kali 6 perbandingannya harus jauh. Perbandingan panjangnya harus jauh. Berarti mungkin saja 2 kali 3. Dan yang 2 itu yang mana? Biasanya yang lebih pendek. Nah, ini berarti misalnya 2 ini kali 3. Okay. Kalau misalnya analogi ini dipakai untuk selanjutnya, kita bisa hitung. Misalnya ini 15 nih. Berarti kalau ini 3 cm, berarti di sini juga 3. Kalau ini 15, ini berapa? Jadi, ini taruhlah panjang, ini taruhlah lebar ya. P kali L sama dengan 15. L-nya adalah 3. Jadi, P kali 3 sama dengan 15. P sama dengan 15 dibagi 3. Berarti di sini adalah 5. Di sini 2, di sini 3, di sini 3, di sini 5. Oke, ini sama ini kan sejajar. Sama ya, berarti nilainya 5. Nah, ini kan bujur sangkar. Berarti nilai yang ini dengan yang ini sama.
Berarti 5, misalnya kalau ini 5, ini 5. 5 dikali 5, 25, pas. Ya, kayak gitu. Berarti logika ini, yang 2 dengan 3 ini benar. Karena ketika dihitung ke yang 15 dan ke yang 25 itu cocok gitu. Sekarang kita yang diarsir. Diarsir ini yang sejajarnya sama yang mana? Ini sama yang ini ya? Berarti 2. Kemudian yang ini sejajarnya sama yang mana? Sama yang ini, berarti 5. Kita coba P kali L. Karena ini persegi panjang. P-nya 5, L-nya 2. Sama dengan jawabannya adalah 10. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini soal yang terakhir ya. Perhatikan gambar di samping. Jika luas permukaan dari gambar tersebut adalah luasnya adalah 100. Ya, 100 cm kuadrat. Maka X adalah nah, di sini kita terdiri dari 2 bangun. Ada bangunan yang segitiga dan ada bangunan yang persegi panjang. Misalnya ini bangun ke-1, ini bangun ke-2. Luas itu bangun ke-1 ditambah bangun ke-2. Oke. Totalnya adalah 100 ya. Kalau persegi panjang rumusnya P kali L. Ya. Kalau segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Karena ini ada nilai X-nya, jadi kita nilai ini adalah segitiga aja ya. Nah, masukkan. Coba, P kali L-nya ada nggak di sini? Di yang bangun ke-1. Ini panjang. Lebar, segini ya. Berarti 7. Ada ya. Berarti di sini 10 kali 7 ditambah luas segitiga. Nah, 100 sama dengan 10 kali 7, 70. Ditambah luas segitiga. Berarti luas segitiga, pindah ruas ke sini, 100 dikurangi 70. Sama dengan 30 sama dengan L segitiga. Nah, L segitiga, ini rumusnya gimana tadi? Alas kali tinggi dibagi 2. Ini alasnya. Oke, tingginya adalah X. Berarti ini kan udah ada ya. 30 sama dengan alasnya nih, ini 10. Ini 2,5. 2,5 berarti dijumlahkan. 2,5 ditambah 10 ditambah 2,5 itu 15. 15 kali tingginya yang ini dibagi 2. Oke. Ini pindah ruas ke sini. 60 sama dengan 15 kali X. X sama dengan pindah ruas ke sini. Asalnya dikali, karena pindah ruas jadi dibagi. X sama dengan 4. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, cukup sekian materi tentang bangun data. Kita bahas soal sebanyak 5 soal. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di soal selanjutnya. Cari kelas tryout online untuk CPNS 2021. Kini, tryoutcpns.id hadir sebagai solusi yang bisa jadi pilihan. Kami akan menyediakan tryout sekaligus kelas online untuk pembahasan soal di setiap pekan, video pembelajaran interaktif, paket soal dan pembahasan lengkap, serta dapatkan bonus menarik lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera daftar di www.tryoutcpns.id.